Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembelajaran materi akidah akhlak masih di bab 2 ya. Itu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ya, dan alhamdulillah kita tidak terasa sudah ada di pertemuan yang ke-6. Baik. Nah, silakan anak-anak seperti biasa isi dulu absennya, kemudian jangan lupa catat rangkuman ini. Kemudian setelah mencatat rangkuman ini silahkan kalian mengisi evaluasi yang Bapak sebarkan di web classroom atau di classroom yang sudah kalian miliki. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan di bab 2 ini. Pembahasan kali ini adalah dalil nakli dan contoh kebenaran, mukjizat, karamah, irhas dan ma'unah. Baik. Sekarang kita ke bagian ini salah satu contoh dan di sana disebutkan dalilnya. Ini contoh-contoh mukjizat yang ada pada para nabi atau para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di sini disebutkan diantaranya adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim sebagaimana sudah kita kenal adalah seorang nabi yang betul-betul luar biasa dakwahnya dalam menegakkan ketauhidan, bisa mematahkan alasan orang-orang kafir atau musuh-musuhnya. Nah, di antara mukjizat Nabi Ibrahim di saat beliau terutama menghadapi raja yang namanya Namrud bin Kan'an. Yang pertama, beliau ini dibakar oleh Namrud dengan api, tapi beliau bisa selamat. Ya, kalian bisa buka dalilnya, ini memang Bapak hanya menuliskan saja di surah Al-Anbiya ayat 69. Kalau dibaca ayatnya begini, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan api itu yang asalnya panas menjadi dingin. Ini luar biasa, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari bongkahan api itu dalam keadaan selamat, yang jelas-jelas ini merupakan mukjizat dari Allah taala. Kemudian yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihissalam mustajabah. Ini di saat Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar keturunan Nabi Ibrahim orang saleh. Ini kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini punya dua putra, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yang dicatat dalam Al-Quran. Nah, dari Nabi Ismail ini nanti ada yang jadi nabinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari Nabi Ishak ini banyak sekali nabinya, atau yang disebut dengan nanti munculnya Bani Israel ya. Bahkan Nabi Ibrahim pun pernah berdoa supaya keturunannya adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat, ada di dalam surah Ibrahim. Kemudian di dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar ya negeri Mekah ini negeri yang subur, penuh dengan buah-buahan, tercukupi. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahla minas samarat ya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa yang diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ini adalah mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ini pernah dijelaskan dalam surah As-Saffat. Ya, bisa kalian buka ya ayat-ayat Qur'annya. Bapak hanya menjelaskan secara global bahwa Nabi Ibrahim pernah bermimpi dia menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan ini adalah perintah dan ujian dari Allah. Dan inilah yang menjadikan adanya syariat berkurban. Ya, Allah mengganti Nabi Ismail yang hendak disembelih itu menjadi seekor kibash ya, seekor biri-biri, dan akhirnya inilah menjadi awal syariat. Itu mukjizat Nabi Ibrahim ya. Kemudian ada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa adalah seorang nabi yang diantara dari kalangan Bani Israel yang banyak sekali pengikutnya ya. Ya, paling banyak pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Ya, di sini ada beberapa contoh mukjizat. Di sini disebutkan ada 5 ya. Itu ada 5 mukjizat. Yang pertama di sini Nabi Musa alaihissalam selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya dengan izin Allah menjadi ular besar, makan seluruh ular ya sihir Fir'aun atau para penyihir. Jadi Nabi Musa alaihissalam saat itu ditantang untuk menghadapi para penyihir, dan ternyata para penyihir juga sama membawa tongkat, dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam ularnya itu lebih besar dan akhirnya menelan seluruh ular-ular yang ada.
Kemudian melewati laut merah dengan cara memukulkan tongkatnya. Ya. Oh ya, untuk yang pertama bisa kalian lihat di surat Az-Zukhruf ayat 46. Kemudian untuk yang melewati laut merah dengan cara memukul tongkat, jadi di saat Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Firaun, sehingga masya Allah ya, di sini Allah sebutkan dalam surah Thaha ayat 19 sampai 21, Nabi Musa bisa melewati laut tersebut dengan izin Allah. Kemudian Nabi Musa dan bangsa Bani Israel dalam perjalanan pelarian ke Palestina selalu dinaungi awan dan yang teduh. Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ini, wadalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Tidak ada makanan yang Allah hidangkan seperti cairan seperti madu namanya salwa, manna. Kemudian ada daging ya sejenis burung puyuh yang dinamakan dengan asalwa. Ini nikmat dan mukjizat bagi Nabi Musa. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan orang mati. Inilah yang menjadikan surah Al-Baqarah disebut surah Al-Baqarah ya, sapi betina. Karena ceritanya memang Nabi Musa alaihissalam ya pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba ya untuk dengan perantara bagian tubuh sapi betina, itu bukan tubuh betina, tubuh sapi betina yang disembelih oleh Bani Israel ya, itu untuk menghidupkan orang mati. Ya, itu pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dengan tongkatnya ia memukul batu ya sehingga memencarlah 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku yang dipimpin ini. Sama di saat di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Musa alaihissalam di sana membawa 12 suku dari Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan di saat mereka kehausan ada 12 batu yang memancarkan air dengan ya sumbernya berbeda. Ini tujuannya agar mereka merasa puas dengan air tersebut masing-masing ya. Baik. Sekarang terakhir anak-anak, ini contoh mujizat adalah mujizat Nabi Muhammad SAW ya. Pertama adalah mujizat Al-Quran, bisa kalian lihat di surah An-Nisa ayat 174. Kemudian ada Isra dari Masjidil Haram, yaitu dari kota Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina ya, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Ini dalam waktu kurang 1 malam ya. Ini dijelaskan peristiwa ini dalam surah Isra-nya di surah Al-Isra, Mi'rajnya di surah An-Najm. Ya, di surah An-Najm. Ini peristiwa yang sangat luar biasa sekali, perjalanan jauh dan panjang dalam kurun waktu yang singkat. Kemudian mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi menyatakan kehancuran negara Persia dan Romawi, penyebab kematian cucunya Hasan dengan terbunuh. Ini mukjizat ya, dan tidak diberikan kepada orang-orang biasa. Kemudian dari jarinya keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak, dan yang tadi dapat membelah bulan ya. Ini semuanya ada data-data dalam Al-Quran, kecuali yang nomor poin 4 itu dalam hadis Nabi SAW dijelaskan. Baik, berikutnya anak-anak lihat poin berikutnya adalah beberapa contoh dan bukti adanya karomah. Ini ya, contohnya adalah karomah yang terjadi pada Maryam. Ya, Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita yang saleh yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Dia ini diasuh oleh Nabi Zakaria. Di dalam surah Ali Imran ayat 37 Allah kisahkan bahwa pernah suatu saat Nabi Zakaria pamannya itu masuk ke mihrab ya. Jadi Maryam itu diam di sebuah mihrab, dan akhirnya di sana beliau menemukan buah-buahan. Ditanya ini dari mana, ternyata memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karomah ya. Jadi orang diberikan karomah ini memang ini orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh, dan ini pernah dibahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Syarat orang-orang yang mendapatkan karomah ini jelas orang biasa, bukan nabi, tapi dia orang-orang yang bertakwa dan saleh. Ini contoh yang pertama, Maryam ya. Jadi Maryam ini memiliki karomah. Ya, kemudian karomah yang terjadi pada penghuni gua atau Ashabul Kahfi ini dinyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah 7 orang pemuda. Memang ada perselisihan dalam surah itu ya tentang penyebutan berapa orang mereka. Yang jelas ya, mereka 7 orang dan 8 orang dengan seekor anjing. Mereka tertidur di dalam gua
ini selama 309 tahun. Ini luar biasa. Ini karomah mereka. Di saat mereka tidak mampu menghadapi fitnah-fitnah di zaman itu, nah akhirnya mereka ya melarikan diri ke gua, dan mereka tanpa sadar tertidur dalam kurun waktu 309 tahun. Ini luar biasa anak-anak ya. Baik, itu karomah Ashabul Kahfi. Kemudian karomah yang diberikan kepada wali Allah. Para wali Allah ini adalah orang-orang yang Allah cintai, yaitu mereka-mereka yang selalu taat dan patuh kepada perintahnya. Allah sebutkan ini dalam surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khufun alaihim walahum yahzanun. Ya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah ini anak-anak, insyaallah kita akan bersambung nanti ke materi pertemuan 7. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam proses belajar ini, dan semoga kita dapat menjadikan apa yang kita baca, kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian selalu bersemangat untuk menyimaknya dan mengisi evaluasi yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.